Ira menegaskan, akuisisi itu bukanlah hal yang merugikan negara. Bagaimana bisa seseorang tidak menerima uang sepeser pun, tidak memperkaya diri sendiri, tidak pamer harta, tapi diputus atau divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kita ngomongin soal kerugian keuangan negara, kita ngomongin sementara komentator atau buzzer ngomongin unsurnya unsur suap. Nggak pernah terima uang kok. Mensreanya sudah sempurna. Koruptor itu sudah bertransformasi. Sekarang itu kickbacknya itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga promosi jabatan, bertahannya dia di dalam posisi tersebut. Karena ingat loh Mbak, direksi itu bisa kapan saja copot jika tidak menuruti keinginan pemangku kepentingan. Tidak menurut pada pemangku kepentingan, copot. Menuruti pemangku kepentingan melawan hukum, korupsi. Ditangkap. Aktor utamanya ini harus diungkap dan harus dibawa diseret ke pengadilan karena jadi tidak adil kalau kemudian kesalahan ini ditimpakan saja hanya ke direksi. Jadi Mas Pras juga menduga kalau dalam kasus PT ASDP ini ada mastermind yang seharusnya Pasti. juga. Saya jamin 1.000%. Mungkin nggak mastermind korupsi di PT ASDP ini bisa diungkap? Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Peri Indonesia, sudah divonis oleh hakim. Jadi diskusi ini atau konten ini tidak membahas atau untuk mempertanyakan putusan hakim, tapi untuk mengurai secara lebih objektif. Karena setelah saya lihat di berbagai media sosial tuh muncul narasi-narasi seperti ini. Bagaimana bisa seseorang tidak menerima uang sepeser pun, tidak memperkaya diri sendiri, tidak pamer harta, tapi diputus atau divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saya sudah bersama dengan Managing Chairman dari Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate, C-Action. Ya. Ada Mas Praswat Nugraha. Mas Praswat, thank you ya sudah hadir ya. Selamat siang Mbak Pristi. Selamat siang. Mas Praswat juga adalah mantan penyidik KPK, ya? Iya Mbak. Mantan penyidik KPK bersama dengan, kalau saya itu biasanya wawancaranya Mas Yudi Purnomo, berarti Bang Novel Baswedan gitu ya. Iya. Oke, kita bahas untuk mengurai ini karena banyak pertanyaan dan hari-hari ini jadi perbincangan publik. Yeah. Bagaimana bisa seseorang yang dalam putusan hakimnya dinyatakan bahwa iya dia tidak memperkaya diri sendiri tapi memperkaya dalam hal ini memperkaya pihak lain yaitu PT Jembatan Nusantara ya, PT JN ya sebagai rekanan atau yang sudah diakuisisi oleh PT ASDP. Bagaimana bisa konstruksi hukumnya seseorang yang tidak pernah menerima uang satu peser pun tapi divonis bersalah korupsi? Ya, jadi mungkin yang perlu kita pahamin awalnya gini Mbak. Jadi saya berikan logika sederhana. Perjalanan kasus ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2019 kesepakatan KSU, terus 2021-2022 pembayaran 1,2 triliun akuisisi. Jadi sejak 2014 itu memang sudah diajukan proposal untuk mengakuisisi JN, cuman ditolak oleh direksi yang lama. Nah di direksi yang baru itu tiba-tiba disetujui. Nah apakah corporate action yang dilakukan itu dalam sah secara legal? Ya sah. Kalau misalnya kita ngomongin bahwa itu kan aksi korporasi, ya clear. Dan kemudian juga teman-teman di KPK juga saya pikir nggak juga mencari-cari kesalahan yang karena memang kita tahu benar ada prinsip business judgment rule ya Mbak ya, yang di pasal 97 Undang-Undang PT juga diadopsi juga di Pertanggungjawaban Korporasi, Surat Edaran Mahkamah Agung dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara logika, ini mulai pakai logika sederhana. Jadi ada seseorang yang punya utang Mbak ke kita. Jadi JN itu punya utang ke ASDP 133 miliar. Ini sebelum akuisisi ya? Ini sebelum akuisisi. Jadi ada punya utang 133 miliar, tiba-tiba kemudian JN diajukan pembayaran dan JN gagal bayar. Lalu kemudian ada based on risalah sidang ini Mbak ya, kita pakai VP Accounting atau VP Finance itu yang diajukan ke muka pengadilan lalu disampaikan keterangan tersebut dan menjadi alat bukti yang sah. Jadi dari utang 133 miliar itu tidak terbayar, tiba-tiba ujuk-ujuk ada keputusan direksi untuk
mengakuisisi. Hmm. Jadi satu perusahaan yang gagal bayar hutangnya, kewajibannya, tiba-tiba kita akuisisi dengan nilai 1,2 triliun. Nah ini jadi satu pertanyaan awalnya di teman-teman KPK, ada apa sebenarnya? Kenapa kalau misalnya dia memang kotonya perusahaan yang kuat, yang well perform, ada keuntungan 600 miliar, banyaklah di medsos kita baca ya, ada keuntungan 600 miliar dan lain-lain per tahun. Kalau ada 600 miliar per tahun keuntungan, kenapa dijual 1,2 triliun? Karena itu kan cuma keuntungan 2 tahun toh. Akan balik modal. Iya kan gitu kan, sesehat perusahaan. itu dan belum asetnya nih kita ngomong ya. Ini keuntungan bersih loh, 600 miliar kan nggak mungkin. Logika kita aja kalau misalnya dia punya 600 miliar setahun keuntungan bersih, artinya kalau kita mau mengakuisisi satu perusahaan yang sesehat itu, ya seenggaknya kita keluarin duit 30 triliun atau bahkan mungkin 60 triliun. Dia akan evaluasi nilainya. Nah, ini yang satu hal yang nggak masuk di akal. Kedua, ada perubahan direksi, ada perubahan SK direksi, Mbak. Sesaat sebelum akuisisi, di mana menghapuskan kewajiban feasibility studies, kewajiban permintaan persetujuan komisaris dan lain-lain. Dalam rangka diasumsikan saat itu oleh teman-teman penyidik, oh ini dilakukan memang senafas dalam rangka untuk melakukan persiapan. Karena ada beberapa aturan juga bahkan di LKPP, di surat edaran di PP dan lain-lain, jika direksi ataupun kepala lembaga atau kementerian itu tidak boleh merubah SKEP atau peraturan perundang-undangan, SK dan lain-lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam rangka untuk memuluskan calon tertentu. Nah itu jadi ada konflik of interest di situ. Nah kita bicara business judgment rule, oke lah. Ini jadi salah satu pertimbangan yang membuat hakim ketua dissenting opinion ya. Kita ngomongin business judgment rule. Kalau kita ngomongin business judgment rule ada 4 prinsip tuh. Ada good faith, memang semata-mata tindakan itu memang hanya untuk kepentingan murni bisnis. Jadi direksi itu dikontrak Mbak sebagai direksi atau di hire oleh negara atau oleh pemilik saham BUMN untuk menjadi direksi itu untuk mencari keuntungan. Jadi semua tindakan aksi korporasi itu tujuannya cuma satu, untuk mencari keuntungan. Profit oriented. Jadi semurni-murninya itu. Kedua, nggak boleh ada konflik of interest. Dia nggak boleh melakukan aksi korporasi yang terkait dengan istrinya kah, keluarganya kah, hubungan partner bisnisnya dan lain-lain. Yang ketiga, kalaupun terjadi kerugian, ada upaya untuk mencegah atau menghentikan bleedingnya kerugian. Itu diupayakan dicegah dan diberhentikan. Yang keempat itu seluruh aksi korporasi itu harus mendapatkan well informed. Jadi harus melalui kalau misalnya ada pengawas internal harus melalui kajian. Kalau misalnya ada due diligence harus ada dari konsultan internasional, konsultan independen lah dan lain-lain. Jadi 4 tahapan ini itu nggak boleh ada yang hilang. Baru kita ngomong bahwa betul. Aksi korporasi itu harus dilindungi secara hukum karena tidak boleh perusahaan itu kan ketika melakukan tindakan korporasi Mbak cuma punya dua kemungkinan, kalau nggak dia rugi, untung. Jangan sampai aksi korporasi yang merugi itu dijadikan kriminalisasi. Ini kan isu sebenarnya kan. Ini yang jadi bergeser ke sini. Jadi banyak narasi sampailah yang muncul. Ke titik itu. Banyak narasi yang muncul. Berarti ini semua direksi BUMN akan patut untuk waspada nih, karena bisa setiap saat kalau keputusan bisnisnya menyebabkan perusahaannya rugi, maka ia akan dijerat dengan tipikor. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Mbak. Senafas dia. Apakah 4 business judgment rule ini sudah dipenuhi? Oh enggak rupanya. Dari awal good faith untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu nanti dulu. Utangnya aja belum dibayar, kok tiba-tiba kita harus bayar 1,2 triliun. Utangnya 133 miliar dulu. Oh 130 miliarnya gagal dibayar dan asetnya bahkan asetnya di assess rupanya nggak ada. Dan assessment itu dilakukan sebelum proses akuisisi? Sebelum proses akuisisi, karena kan memang harus ada assessment. Dan memang sudah menunjukkan tidak ada aset yang cukup bernilai untuk bisa menjadi dasar mereka. Karena kan yang dinarasikan ke publik ini, Mas Pras, bahwa ya memang diperlukan PT Jembatan Nasional Nusantara itu. BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, itu BUMN untuk menilai aset kapal, itu udah memberitahukan ada kapal yang karam, ada kapal yang ini, ada kapal yang itu, yang tidak bisa beroperasi, yang di docking lah, perlu di reparasi dan lain. Tapi itu tidak dijadikan satu pertimbangan apapun dan semuanya dinilai operasional
dan fit semua kapalnya sehingga nilainya bisa menggelembung sampai 1,2 triliun. Tentu saja hal ini kemudian jadi udah dua prinsip ya yang dilanggar nih Mbak. Karena tadi satu, good faith-nya sudah dilanggar, dua, harus melewati proses riset, feasibility studies ataupun dari kajian dari pengawas internal, kajian dari BKI dan lain-lain itu dikesampingkan. Yang ketiga, apalagi konflik of interest misalnya ya Mbak ya. Kenapa? Kok ada perubahan keputusan direksi untuk merubah, akuisisi nggak perlu lagi lewat feasibility studies, akuisisi nggak perlu lagi lewat persetujuan komisaris. Ada keputusan direksi yang tiba-tiba dirubah menjelang aksi korporasi. Nah dari 3 ini sudah dilanggar, tinggal yang keempat nih, mencegah bleeding kan. Ada upaya pencegahan atau menghentikan kerugian. Rupanya enggak juga. Biro Klasifikasi Indonesia sudah sampaikan ini ada nih kapal yang karam, ada kapal yang ini, ada kapal yang rusak dan lain-lain. Tapi enggak dinilai sama sekali. Tidak ada bisa nggak kita ngajuin diskon, bisa nggak kita ngajuin istilahnya potongan harga karena ada aset-aset yang tidak berjalan, juga tidak dilakukan. Jadi 4-empatnya business judgment rule, prinsip business judgment rule itu sudah dilanggar dalam aksi korporasi ini. Maka masuklah kita dalam unsur pasal 3. Apa kata pasal 3? Pasal 3 ngomong merugikan keuangan negara, memperkaya orang lain atau menguntungkan diri sendiri, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya gimana? Ya tadi, begitu dia sudah merubah SK direksi, melanggar prinsip business judgment rule dan lain-lain, sudah masuklah merugikan keuangan negara, diakses ulang. Mana perusahaannya, berjalan atau tidak, kenapa dia bisa kolaps. Even Mbak, yang harus kita sampaikan juga ke publik, hutang-hutangnya juga dari PT Jembatan Nusantara juga diakuisisi. Mbak bisa bayangin tiba-tiba kita beli udah kita utang nggak dibayar, tiba-tiba juga 600 miliar utangnya dari beberapa bank itu juga diakuisisi oleh SDP dengan nilai uang 1,2 triliun itu kita kirim ke ASDP, kemudian bayar ke Aji ya itu kalau nggak salah namanya, ke dirutnya JN. Lalu jadi kebayang lah Mbak, situasinya sudah mensreanya sudah sempurna. Jadi kita kalau bicara pasal 3 Mbak, ingat ini bukan pasal suap ya Mbak ya. Pasal 3 itu pasal kerugian keuangan negara. Bukan pasal suap. Kalau suap memang harus ada kickback. Pasal 5 penerima dan pemberi. Itu suap. Pasal 5 pasal 12A. Ini kita ngomong pasal 2 dan pasal 3, kerugian keuangan negara. Di kerugian keuangan negara nggak perlu ada suapnya. Karena kegagalan direksi untuk mencari keuntungan dan menjamin semua aksi korporasi itu sesuai dengan BJR tadi sudah melewati prinsip-prinsip satu good faith, conflict of interest, due diligence sama menghentikan kerugian ya, yang bleeding itu sudah sempurna lah business judgment. Tapi persempurnanya ini kemudian dilanggar semuanya, maka masuk di dalam unsur mens rea. Ada nggak sih niat jahat? Nah ini bicara mengenai mens rea kan kalau framing publik ya, mencoba melekatkan kasus PT ASDP ini dengan kasus Tom Lembong ya, yang mengatakan bahwa justru karena ibu ini tidak menerima apapun ya, disimplified seperti itu ya, disederhanakan seperti itu, tidak memperkaya diri sendiri, bahkan disampaikan bahwa kehidupannya sederhana dan lain-lain, tidak ada mens rea ya, banyak sekali. Dan sayangnya banyak juga pakar-pakar hukum yang memposting itu gitu ya, yang menarasikan bahwa nggak ada mens rea di kasus PT ASDP ini. Justru sebaliknya ya menurut Anda? Jadi begini Mbak, kalau kita komparatif, kita lakukan komparasi antara kasusnya ASDP dengan Tom Lembong. Apakah Tom Lembong merubah keputusan menteri atau SK menteri atau Kepmen ya atau peraturan menteri permen? Enggak. Apakah kemudian Tom Lembong juga mengesampingkan kayak laporan dari Biro Klasifikasi Indonesia, laporan audit terhadap kapal dan lain-lain? Enggak juga. Jadi apakah kemudian ada hutang JN misalnya atau misalnya ada kewajiban yang harus dibayarkan ke kementerian dulu perdagangan ya dulu Pak Tom,
Enggak juga, nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi maksud saya tentu saja nggak vis a vis dan nggak apple to apple. Nah di sini yang kalau kita tarik lagi Mbak ke secara filosofis, kenapa sih kok kita ngeributin keuangan negara? Kita akan bicara kelahirannya kerugian keuangan negara ini tahun 1957 pada saat akuisisi aset-aset Belanda oleh TNI saat itu. Maka panglima penguasa perang saat itu mengeluarkan Pak Jenderal Nasution itu mengeluarkan peraturan terkait dengan itu karena banyak dari aset-aset negara itu yang kemudian diakuisisi menjadi milik pribadi. Jadi kerugiannya itu kerugian keuangan negara. Meskipun saat itu uang negara itu tidak dia terima secara tunai. Secara tunai ya. Tapi begitu penguasaan asetnya kemudian tiba-tiba berpindah. Karena itu kan belum menjadi milik negara kan, dia kan tadinya milik Belanda. Nah itu jadi negara yang tadinya harus mendapatkan keuntungan, pendapatan menjadi hilang. Nah makanya lahirlah itu. Mas Pras bicara mengenai soal kerugian negara ya. Kalau dalam kasus ini kan kerugian negara itu 1,2. sebesar 1,25 sebenarnya 1,25 triliun ya. Banyak yang akhirnya mengaitkan dengan kasus di bidang korporasi, kasus dugaan korupsi atau tindak pidana korupsi di korporasi kasus lain gitu ya. Mengatakan begini, ini kerugian sekarang, definisi kerugian negara itu karet betul gitu ya. Yang tadi saya bilang sampai menurut mereka ditarik jauh sampai ke kerugian perusahaan. Dalam hal ini termasuk juga adalah BUMN. Termasuk dalam kasus PT ASDP ini mengatakan bagaimana kemudian penyidik KPK menghitung kerugian negara itu serta-merta dari nilai akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP. Memang gitu logikanya? Gini Mbak, jadi teman-teman pasti punya pertimbangan ya mengapa kok nilai akuisisi itu serta-merta. Begitu mungkin teman-teman begitu mereka survei asetnya nggak ada, kantornya misalnya nggak ada, aset tanahnya nggak ada, kapal-kapalnya pada tidak bisa beroperasi, fungsinya juga sudah nggak ada, bahkan ada yang jadi besi tua dan lain-lain. Nggak boleh kita hitung berapa harga besi kiloannya itu Mbak, lalu dijadikan pendapatan negara. Kan nggak begitu, karena kita kan beli kapal Mbak, bukan beli besi gitu loh Mbak. Ya, jadi fungsinya itu Mbak, itu bukan, jadi kalau kita misalnya beli meja nih, kalau Mbak dikasih meja ini dipotong-potong, kayunya nggak berkurang sama sekali, tapi dia sudah jadi potongan-potongan kayu bakar. Tentu nggak senilai dengan yang namanya kerugiannya total, harus total loss. Begitu logikanya Mbak. Nggak bisa, oh itu kan masih ada kayunya, kan bisa dibakar, bisa dijual ke pasar, dijadiin kayu bakar. Nggak bisa begitu logikanya. Karena ini meja, gitu loh. Meja ini kalau kita potong-potong, hilang nilainya jadi nol, bukan jadi kayu bakar gitu Mbak. Nah, begitu juga kita ngomongin soal akuisisi perusahaan ini. Kalau misalnya fungsinya memang sudah nggak ada, kapalnya nggak bisa berjalan, terus itu belum lagi hutang-hutangnya kita ngomong ya Mbak ya. Jadi ini sangat dahsyat. Nah, yang juga jangan kita lupa bahwa saat ini kickback atau keuntungan untuk diri sendiri itu Mbak ya, itu sudah bertransformasi menjadi ada namanya korupsi kebijakan Mbak. Terus juga ada namanya korupsi trading of influence. Ya. Jadi tidak selalu akan bentuknya uang, imbalannya itu. Bisa jadi, aku mau cerita begini sederhananya Mbak. Setiap teman-teman naik ke direksi BUMN atau kementerian, mereka punya gerbong atau blok politik atau pendukung yang mungkin ya kayak kalau misalnya di Unpad gitu ya, kita geng Unpad lah gitu. Nah itu kita punya kepala geng yang terus menarik teman-teman di bawah tuh mahasiswa. Sekali dia kepilih kemana itu dibawa dan lain-lain. Nah, ya. Itu juga terjadi di gerbong kita. Ini itu terjadi. Bahkan bukan cuma di BUMN, semuanya juga. Termasuk kalau misalnya pilkada, nanti yang bakal naik kan pendukung-pendukungnya dan lain-lain. Itu saya pikir itu faktanya demikian. Dari presiden sampai ke kabupaten pun sama juga. Oke, clear lah itu Mbak. Saya tidak bermasalah soal itu. Tapi yang kita akan bicara soal kemudian bagaimana korupsi ini atau kickback ini sudah bertransformasi menjadi trading of influence dan
korupsi kebijakan, dan ini lebih berbahaya. Dalam Karena konteks direksi BUMN? ketika kemudian dia sudah diangkat oleh seseorang quote and quote untuk menduduki jabatannya sebagai direksi BUMN, suatu saat nanti si empunya nih, kepala gerbong yang berjasa tersebut akan meminta imbalan, Mbak. Imbalannya bukan uang atau bukan setoran atau bukan apa, tapi kebijakannya yang menguntungkan, entah bagaimana caranya melalui pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima nanti menguntungkan si pemberi jabatan tersebut. Nah, ini yang sudah bertransformasi. Kalau dia tidak mengikuti arahan tersebut, perintah itu, yang which is itu kadang-kadang nggak masuk di akal, mengakuisisi perusahaan bangkrut, membeli kapal karam dan lain-lain. Ya itu kita bisa lihat, kita tergantung konteksnya lah, itu perusahaannya apa. Tapi kalau dia nggak melaksanakan tindakan itu, nantinya itu dia nggak akan bisa naik karirnya. Atau bisa bahkan mungkin bisa dicopot saat itu juga. Nah ini yang sebenarnya juga harus dipahami oleh publik, bahwa korupsi itu nggak cuma soal lu melakukan ini gue bayar sekian, enggak. Kalau lu melakukan ini maka lu akan dapat promosi. Kalau lu melakukan ini maka lu akan aman di jabatan itu, nggak akan dicopot. Kalau lu melakukan ini maka lu punya kesempatan untuk bisa menjabat A, jabat B, jabat C selanjutnya, karirnya naik terus. Nah, ini namanya korupsi kebijakan dan trading of influence yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya, Mbak. Itu dibalik itu semua ada pasal 2, pasal 3 yang ya syukurnya kita masih punya pasal 2, pasal 3. Mbak bayangin kalau perbuatan misalnya melawan hukum tadi. Iya, ada perbuatan melawan hukum, ada yang menggugurkan seluruh BJR-nya. Kalau dilanggar itu maka dia masuk ke PMH. Terus juga ada mens rea-nya, ada actus reus-nya, juga ada perbuatannya menguntungkan orang lain. Nah, kebayang Mbak kalau misalnya Indonesia ini tidak memiliki pasal 2 dan pasal 3. Maka setiap korupsi itu harus ada suap uangnya. Jadi kita misalnya di Unpad nih Mbak, geng-gengan begitu. Misalnya ada patron kita, misalnya Mbak Fristi misalnya diangkat misalnya jadi Menteri A. Tiba-tiba orang patron kita gitu ya, ketua gengnya Unpad ngomong, Fristi kamu besok akuisisi ini ya, apalah, PTA misalnya. kapal karam lah atau apa gitu dengan nilai misalnya 10 triliun gitu, which is itu nggak masuk di akal dan nggak mungkin dilakukan. Mulailah Mbak ngatur, merubah SK direksi yang perbuatan-perbuatan hukumnya diganti, direvisi. Ada perbuatan-perbuatan pendahuluan yang pendahuluannya itu dilakukan gitu loh. Jadi mens rea-nya itu memang sudah dari awal sudah dilihat, mulai Mbak melakukan ini, melakukan itu, dibayar, terus akuisisi utangnya dan lain-lain segala macam. Sesuatu yang sebenarnya dalam logika normal itu nggak mungkin kita lakukan. Dalam konteks PT ASDP, perbuatan-perbuatan itu telah diuraikan secara... Diuraikan dalam risalah sidang dan diuraikan dalam putusan pengadilan kemarin. Tapi ya tadi itu, kalau misalnya kita bermain di apa ya Mbak ya, pasalnya 2, 3 tapi kita pakai unsurnya pasal 4, pasal 5, pasal 12 ya dia nggak akan masuk. Sama ketika kemudian kita ngomongin suap. Kalau ada suap, operasi tangkap tangan, terus kita ngomongin unsur pasal 2, pasal 3 harus 1 miliar kerugian keuangan. Suap itu 1 juta pun saya pernah nangkep Mbak. 1 juta rupiah? 1 juta rupiah saya pernah tangkep. Jadi maksud saya kalau suap dia unlimited karena kerugian tertorehnya rasa keadilan di tengah masyarakat tuh nggak bisa kita hitung dengan uang. Nilainya nggak bisa kita samain dengan uang. Terzoliminya masyarakat, diperes dan lain-lain, walaupun meresnya 10.000 rupiah, 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, tapi kalau dia meres, itu nggak bisa kita hitung, kita ukur secara nominal. Nah, kemudian kita jadi gini loh Mbak, kita ngomongin soal kerugian keuangan negara, kita ngomongin sementara komentator atau buzzer ngomongin unsurnya unsur suap. Nggak pernah terima uang kok. Nggak pernah terima uang, padahal kita ngomongin soal kerugian keuangan negara. Begitu kita ngomongin OTT nih, ada OTT misalnya 100 juta atau 50 juta. Ngomong, loh itu kekecilan KPK, di luar kewenangan KPK karena kerugian keuangan negaranya cuma 50 juta. Padahal itu bukan kerugian keuangan negara. Itu suapnya Mbak. Kerugian keuangan negaranya 100 triliun mungkin. Tapi pada saat OTT yang diamankan uang sebesar itu gitu ya. Sama aja misalnya ada pengawas, misalnya saya ambil contoh, ada pengawas satu jembatan itu nilainya 1 triliun.
pengawas itu kita kasih duit 50 juta. Lu ACC ya, pasirnya kurang atau semennya kurang. Sudah senang sekali kan dia kan. Malam itu dia dapat duit 50 juta, pasirnya kurang, semennya kurang atau besinya kurang. Udahlah masukin aja nggak apa-apa. Yang penting lu ACC. Sesuai dengan syarat dan memenuhi syarat tanda tangan. Nah 50 juta. Uang suapnya cuma 50 juta. Robohnya jembatan itu 1 triliun, Mbak. Bayangin coba. Disitulah kemudian pada akhirnya muncul nilai-nilai kerugian negara. Yang hari-hari ini Mas Pras itu dipertanyakan betul oleh publik. Karena kalau saat ini kami dari luar, Mas Pras pernah ada di KPK jadi penyelidik penyidik di KPK gitu ya. Mungkin bisa menjelaskan. Hari-hari ini kan kita melihat secara demonstratif itu baik itu Kejaksaan Agung, baik itu KPK sendiri itu secara demonstratif pada akhirnya menunjukkan ini nilai kerugian negara. Tadi saya bilang kerugian negara, definisi kerugian negara itu dipersepsikan atau banyak pandangan dari para pakar hukum, advokat dan lain-lain menyebutkan bahwa ini udah lebar banget nih. Apa-apa kemudian bisa ditarik ke tindak pidana korupsi, termasuk PMH tadi, perbuatan melawan hukum. Banyak juga yang mengkritik bahwa perbuatan melawan hukum di pasal 2 ayat 1 itu bahkan sampai mengkategorisasikan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata menjadi tindak pidana korupsi. Benar nggak itu terjadi? Saya pikir begini Mbak, kalau kita kumpulin dalam satu ruangan Mbak ya, 10 sarjana hukum maka akan ada 11 pendapat gitu Mbak. Jadi kalau kita ngomongin pasal 2 ayat 1 perdata, tindak pidana unsur melawan hukum dan lain-lain, memang pada akhirnya bergesernya ke perdebatan akademis. Cuman ketika kemudian KPK memulai proses penyidikan atau mengajukan satu perkara ke muka pengadilan, ya itu kan memang terbuka ya Mbak ya, secara transparan, bisa diajukan juga di pra peradilan bisa, satu, kedua juga bisa diajukan ke Dewan Pengawas kalau terjadi rekayasa perkara atau kriminalisasi. Nah hal-hal seperti ini kan sangat terbuka dan beberapa kali juga KPK kan kalah dengan pra peradilan dan lain-lain ya. Jadi saya pikir itu sangat open sekali untuk diuji. Jadi oleh teman-teman. Tapi kalau sekarang yang sudah menjadi putusan hakim, lalu kemudian kita masih memperdebatkan ini jadi menurut saya ya antara relevan dan tidak relevan sih Mbak. Masih relevan karena ini perdebatan hukum, which is ini nggak akan mungkin. Bahkan bisa kita eksaminasi kan putusan hakim di Indonesia itu bisa ya, kan ada banding, ada segala macam, ada kasasi. Tapi sah-sah saja. Cuman yang paling penting adalah di sini adalah edukasi kita ke publik bahwa kita harus menyadarkan publik koruptor itu sudah bertransformasi Mbak. Koruptor itu sudah bertransformasi. Sekarang itu kickbacknya itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga promosi jabatan, bertahannya dia dalam posisi tersebut, direksi. Karena ingat loh Mbak, direksi itu bisa kapan saja copot jika tidak menuruti keinginan pemangku kepentingan. Jadi teman-teman juga harus sadar bahwa berdiri di kursi direksi itu juga nggak yang santai-santai aja tanpa resiko dan lain-lain. Salah melangkah jatuh. Atau hanya profit oriented only gitu ya? Iya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan sama dia. Tidak menurut pada pemangku kepentingan, copot. Menuruti pemangku kepentingan melawan hukum, korupsi. Ditangkap. Jadi seperti teman-teman direksi BUMN itu kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada di neraka. Kenapa? Ya karena tadi itu. Kayak buah si malakama sebenarnya. Nggak nurut, ketendang, tergeser. Nurut, ditunggu sama KPK minggu depan. Mas Pras, kalau mengikuti penjelasan Anda berarti patut diduga bahwa dalam konteks korupsi ASDP ini yang sudah diputus oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apakah bisa diartikan bahwa ya seharusnya hari ini penyidik KPK itu juga melebarkan atau memperluas cakupan dugaan tindak pidana korupsinya sampai kepada konteks struktural yang Anda sebutkan tadi, bahwa para direksi BUMN itu tidak secara merdeka membuat sebuah keputusan, termasuk keputusan bisnis yang tadi Anda sebutkan tidak memenuhi syarat-syarat business judgment rule yang bisa menyelamatkan para direksi dalam hal melakukan corporate action. Perlu nggak itu loh?
Sangat perlu Mbak, karena ingat juga dalam risalah sidang, ingat ada permintaan sumbangan emas loh ke staf Kementerian BUMN saat itu oleh direksi ASDP. Ini juga yang harus didalami sebenarnya. Kenapa kok Sumbangannya tapi emas ya? Kenapa kok ada upaya untuk quote and quote memberikan gratifikasi kepada staf-staf di Kementerian BUMN? Kalau kami di penyidik KPK dulu, itu kita berpikir bahwa karena perbuatannya salah, maka perlu dimuluskan. Dengan apa? Dengan gratifikasi. Yang kayak kata saya tadi loh, kita masukin ke mandor alat besinya kurang tebal dan lain-lain, bisa kita dimulusin, kita suap, makanya dimuluskan. Nilai emasnya substansial nggak? Enggak, Mbak. Nilai emasnya nggak substansial, sumbangannya juga cuma 50-100 juta per direksi atau per kepala divisi. Tapi kerugiannya karena kebijakannya tidak diawasi dengan benar, at the end of the day 1,2 triliun keluar dari kas uang rakyat, itu uang BUMN, modal negara, keluar untuk membeli sesuatu yang tidak worth it, bahkan dinilai oleh teman-teman KPK total loss. Itu Mbak. Dan kadang kan kita lah kan cuma emas, ya udah kalau misalnya ini ya 50 jutanya aja misalnya kita kan ngomong. Ya udahlah, itulah tanggung jawabnya 50 juta aja, balikin 50 jutanya selesai. Enggak begitu perkaranya. Karena duit 50 juta itu, maka besi yang tadi harus tebalnya 1 senti jadi tebalnya 0,1 mili, maka runtuhlah konstruksi jembatan yang nilainya 1 triliun gitu loh. Misalnya jembatan Suramadu atau jembatan Selat Sunda gitu yang kita bangun. Dalam konteks PT jembatan Nusantara ini, ya seharusnya dia bisa ketika diakuisisi diharapkan dia bisa mendukung operasional bisnis PT ASDP, justru sama sekali tidak bisa digunakan. Dan membebani kan, ada utangnya 600 miliar juga diakuisisi. Ingat loh Mbak, kita nggak cuma mengakuisisi perusahaan, tapi mengakuisisi juga hutang. Nggak cuma mengakuisisi kapal-kapal yang sudah karam dan tidak bisa berfungsi itu, tapi hutang yang kita juga nggak tahu out of nowhere apa digunakan untuk apa dan apa fungsinya, tiba-tiba ujuk-ujuk per hari ini Mbak Fristi punya utang 600 miliar gitu misalnya. Karena melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akuisisi. Dengan logika hukum yang sama, Mas Pras, kan banyak juga yang akhirnya menyuarakan karena berusaha untuk, meskipun Mas Pras bilang tadi ya, tidak apple to apple untuk bisa membandingkan antara korupsi PT ASDP ini dengan kasusnya Pak Tom Lembong. Tapi akhirnya banyak juga yang menyamakan bahwa kalau proses hukum terhadap Pak Tom Lembong meskipun sudah diberikan abolisi kepada mereka-mereka yang didakwa dengan perbuatan yang bersama-sama dengan Pak Tom Lembong itu tetap diteruskan. Berarti kan tadi yang saya tanyakan dalam konteks tadi, dugaan bahwa ini ada perintah secara struktural atau mengamankan atau memuluskan perbuatan yang dikategorikan korupsi ini dengan dibantu oleh para stakeholder lain termasuk Kementerian BUMN yang Anda sebutkan tadi, sejumlah oknum di Kementerian BUMN itu harus diusut. Itu bagaimana meletakkan dalam konstruksi hukum yang ideal? Secara utuh harusnya kan teman-teman KPK ya yang bicara, cuman teman-teman KPK kan nggak mungkin membuka materi penyidikan karena ini sifatnya masih rahasia. Tapi memang logikanya benar, Mbak, setuju saya bahwa intelektual dadernya, kalau bahasa kita ya di Fakultas Hukum, intelektual dader atau aktor utamanya ini harus diungkap dan harus dibawa diseret ke pengadilan, karena jadi tidak adil kalau kemudian kesalahan ini ditimpakan saja hanya ke direksi. Mereka salah, tentu saja benar. Saya sepakat dan harus dipenjara, betul, bersepakat. Karena mereka punya sumpah jabatan kan, untuk menjalankan jabatan ini dengan sebenar-benarnya dan melakukan aksi korporasi semata-mata hanya untuk bisnis dan keuntungan. Titik. Bukan untuk mencari pengamanan jabatan atau mencari promosi jabatan untuk selanjutnya bisa promote ke BUMN yang lebih besar misalnya dan lain-lain seperti itu. Nah, banyak teman-teman juga di medsos atau di Twitter gitu-gitu ya berpendapat, oh ini kan cuma lalai dan ini masuk dalam mismanagement. Oh nggak bisa begitu. Karena ini uang negara, jadi kelalaian itu harus
dikunci sama business judgment rule kan. Dia nggak boleh Dengan lalai. memenuhi 4 syarat tadi. 4 syarat tadi dia nggak boleh lalai. Kenapa? Karena di situ kan sudah diwajibkan untuk menguji ke lembaga independen, lembaga audit independen, ke pengawas internal, ada teman-teman BKI, ada teman-teman misalnya, let's say apapun itulah firma-firma accounting, Big Four juga ada hadir di sini, dan maksud saya itu semua harus dilewatin prosesnya. Baru kemudian kita sudah clear semua, seluruh 4 tahapan business judgment rule itu sudah kita ikutin, sudah kita penuhi, stop bleeding of kerugian, good faith, conflict of interest, sama ada upaya untuk menghentikan itu ya Mbak ya. Semuanya sudah kita lakukan oleh direksi, sudah disetujui komisaris, sudah lengkap, duduk bareng, teman-teman dari Kementerian BUMN juga sudah duduk bareng, udah clear. Itulah Clean keputusan. Itulah keputusan bisnis business judgment rule yang memenuhi 4 prinsip business judgment rule. Meskipun nanti rugi. Meskipun nanti rugi, nggak ada masalah, karena semuanya sudah menandatangani dan menyetujui. Jadi Mas Pras juga menduga kalau dalam kasus PT ASDP ini ada mastermind yang seharusnya Pasti. juga. Saya jamin 1.000% ada intelektual dadernya, meskipun saat ini belum terbongkar Mbak ya. Tapi saya yakin bahwa nggak mungkin ada keputusan. Teman-teman direksi itu juga jago pinter-pinter kok. Ibu Ira itu kan diaspora juga dari luar negeri. Jadi saya pikir nggak perlu diragukan lah. Kalau kapasitas kompetensinya itu udah nggak perlu diragukan. Yang kita ini berat ini kan ada telepon-telepon tengah malam itu loh Mbak. Yang cuman hanya Allah dan kita yang tahu dari siapa dan perintahnya apa. Itu yang kemudian meruntuhkan gelar-gelar PhD, LLM, segala macam. Semua proses akademis yang udah kita ambil untuk sampai ke tahap titik ini gitu. Itu runtuh dengan satu kali telepon dari orang yang berkuasa yang sudah berjasa. Dan itu mungkin terjadi atau bahkan Anda menduga terjadi di PT ASDP ini dalam kasus korupsi. Saya yakin itu terjadi karena kalau nggak mungkin ada perubahan keputusan direksi, nggak mungkin ada. Nggak gampang banget kok Mbak ngelihat kapal yang udah karam sama kapal yang masih berjalan secara produktif, itu kan dengan mata telanjang, nggak perlu jadi orang cerdas untuk membedakan antara besi tua sama ya kita nggak perlu jadi cerdas lah untuk membedakan antara tumpukan kayu bakar dengan meja untuk kita pakai podcast ini gitu Mbak. Masih para tim pengacaranya masih pikir-pikir ya karena divonis 4 tahun 6 bulan ya, 4 tahun lebih ya. Bu Ira dan bersama dengan sejumlah terdakwa lain yang sudah divonis saat ini. Mas Pras, Anda melihat apa yang sebenarnya membuat hakim, karena ini yang juga diberitakan secara masif, membuat hakim ketua Mama itu justru menyampaikan pendapat yang berbeda. Dissenting opinion. Jarang sekali ya hakim ketua punya pendapat yang berbeda dengan hakim anggota muda dan hakim anggota tua gitu, jarang sekali. Ada apa? Karena kemudian jadi bagi kami yang di luar dari proses hukum ini melihat, wah ini benar-benar jangan-jangan benar nih, tipis sekali perbedaannya ke business judgment rule. Apalagi tadi saya bilang ya bahwa hakimnya menurut berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa ini masih sesuai dengan masih dalam koridor business judgment rule itu. Bagaimana publik membacanya? Kenapa hakim ketua bisa beda pendapat? Yang harus kita cermati, hakim ketua itu pendapatnya lepas Mbak, bukan bebas. Jadi kalau lepas, tindak pidananya terbukti loh. Jadi tiga hakim itu sepakat bahwa ada tindak pidana di situ. Jadi clear itu. Tapi Bu Ira menurut dia, karena dia tidak mendapatkan keuntungan apapun secara nyata ya, secara kasat mata, maka dia harusnya tidak dihukum. Tapi tindak pidananya itu sama-sama clear, tiga hakim itu sepakat. Tindak pidananya terjadi, peristiwa pidananya ada, tindak pidananya ada. Sederhananya, korupsi PT ASDP dalam kerjasama usaha dan akuisisi. Solid, tiga hakim mengakui bahwa itu ada korupsi. Bahwa perlu dimintai pertanggungjawaban kepada siapa? Solid. Hakim ketuanya berbeda, bahwa jadi soal pertanggungjawabannya yang berbeda, tapi peristiwa pidananya clear, tiga hakim sepakat itu ada peristiwa pidana.
Gitu ya Gitu. cara bacanya ya. Cara bacanya Karena itu begitu. juga masif Mas Pras Ya, beritakan. biar publik juga tahu kan Mbak, mana apa sih ini gitu loh. Ya, karena kan nggak ada, Iya. mungkin orang awam tidak bisa membedakan apa sih, kenapa sih bisa Iya. jadi punya perbedaan pendapat dari hakim. Cuman tindakan direksi yang tiba-tiba anomali dan tidak mengindahkan 4 prinsip business judgment rule. Lalu kemudian gagal paham untuk memahami bahwa ini kapal karam, kapal operasional. Terus juga gagal paham bahwa ini ada utang 600 miliar yang harus kita akuisisi juga. Ini yang menurut saya harus disadarkan juga kepada publik bahwa tindakan-tindakan ini adalah tindakan korupsi. Gitu loh Mbak. Itu bukan tindakan lalai, itu korupsi. Kita ngeluarin uang 1,2 triliun untuk uang negara 1,2 triliun untuk sesuatu yang nggak worth it sama sekali, bahkan mengakuisisi hutang orang lain, itu korupsi Mbak. Itu yang harus kita sadari juga. Dan korupsi pasal 2 pasal 3 kerugian keuangan negara itu nggak perlu ada uang suap nyatanya gitu loh. Menerima uang atau tidak. Ingat Bu Karen juga nggak ada. Kalau kita ngomongin semua pasal 2 dan pasal 3 di KPK itu harus ada kickback, maka berapa ratus kasus di KPK yang harus gugur. KPK sudah, bukan ini kasus pertama yang nggak ada kickback, tapi ini kasus solid yang mens reanya terbukti, mens actus reusnya terbukti, bahkan ada persiapan sebelum tindak peristiwa pidana terjadi itu sudah disiapkan, aturan-aturan dirubah dan segala macamnya dirubah. Masukan dari baik BKI tidak diindahkan, masukan dari konsultan juga tidak. Visibility studies pun dia dihapus kewajiban untuk ini layak atau tidak layak kan gitu. Nah, hal ini yang harus disampaikan ke publik bahwa jangan sampai bias antara aksi korporasi sama memang perbuatan tindak pidana yang sudah sejak nafasnya, konstruksinya awal, mensreanya memang sudah dilakukan. Jadi disusun, niat tindak pidana itu sudah disusun dan dilaksanakan. Gitu. Kenapa kita benar harus menjelaskan itu kepada publik? Karena jangan sampai kemudian kan bisa secara sederhana atau dengan mudah Mas Pras dibahasakan atau digunakan istilah kriminalisasi. Yeah. Termasuk kriminalisasi terhadap para direksi BUMN dalam hal ini. Mas Pras, tadi Anda menyebut terakhir. Anda menyebut bahwa Anda yakin betul bahwa ada mastermind dalam kasus korupsi PT ASDP. Tapi apakah Anda juga yakin, Anda tahu betul bagaimana KPK, Anda pernah ada di dalam, Anda sekarang ada di luar, jadi punya dua sudut pandang yang saling melengkapi. Mungkin nggak mastermind korupsi di PT ASDP ini bisa diungkap? Saya optimis sih Mbak, ya saya optimis dengan teman-teman penyidik, tapi juga ada beberapa kasus yang saya alami sendiri, bahkan saya tangani sendiri, memang sudah ngunci saksinya, istilah kita itu sudah ngunci. Jadi kadang-kadang mastermind ini juga berkomunikasi aktif melalui keluarga-keluarga para tersangka di luar gitu ya, untuk ya memberikan iming-iming, jangan buka nama dia, jangan sampaikan bahwa ada perintah, jangan ini begini, dengan imbalan ya nanti selama yang bersangkutan di dalam penjara kebutuhan ekonomi akan di backup, terus sekolah anak-anak akan dijaga, dibiayai dan jadi banyak modusnya sebenarnya Mbak. Kenapa kok sering terjadi bahwa intellectual dander atau mastermind-nya, aktor utamanya itu tidak terungkap? Karena mereka juga nggak diam di luar ini, gitu Mbak. Mereka terus gencar melaksanakan operasi-operasinya. Termasuk juga misalnya mengubah persepsi publik, tiba-tiba ramai, buzzer ada, ya kita tahu sama tahu lah ini Indonesia Mbak. Tiba-tiba semua rame isunya dan digeser lah menjadi isu yang simpatik gitu-gitu dan lain-lain. Dari POV seorang perempuan, direksi yang itu juga saya pikir dengan gencarnya operasi ini, ya menurut saya ya ini bukan dari ya bukan suatu kebetulan juga gitu ya, karena Anda menduga ini nggak organik? Saya nggak sanggup untuk menyampaikan itu Mbak ya, karena tapi saya pikir sesuatu yang sangat rapih itu harus kita sisakan 99% yakin, 1%-nya harus ada keraguan
terhadap apapun sih, karena itu menjaga consciousness kita ya Mbak ya. Gitu. Termasuk ini pesan buat publik ya. Iya. Pesan buat publik. Iya. Karena ramai sekali pemberitaannya sampai kita saya kontak Anda untuk bicara dan mengurai mengenai ini. Siap. Terima kasih Mas Siap. Pras sudah membantu untuk Mbak Pristi. memahami dari sudut pandang yang lain. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat mencerahkan. insya Allah. Betul. Thank you. Terima Ya, kasih ya terima kasih. Mas Pras. Thank you ya.